Hidupku dulu penuh tekanan. Setiap malam, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar. Dalam hati, aku bertanya, sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Tagihan datang silih berganti, utang menumpuk tanpa henti, dan aku bahkan tidak punya cukup uang untuk makan hari itu. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa cemas, takut dengan telepon dari debt collector, takut membuka notifikasi bank, bahkan takut melihat isi dompet sendiri. Rasanya seperti hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Aku masih bernapas, tapi hatiku kosong. Dan saat itu aku sadar, aku cuma punya dua pilihan, terus tenggelam dalam masalah, atau mencoba bangkit. Meskipun aku belum tahu harus mulai dari mana. Aku lahir dari keluarga sederhana di sebuah kampung kecil. Ayahku buruh harian, ibuku ibu rumah tangga. Kami hidup pas-pasan, tapi penuh kehangatan. Sejak kecil, aku sudah belajar arti kerja keras. Pagi-pagi bantu ibu jualan, sore bantu ayah di kebun. Liburan, barang mahal, itu hanya mimpi. Tapi dari kecil, aku punya impian besar. Aku ingin sukses. Aku ingin bantu orang tuaku. Aku ingin hidup lebih baik. Aku mulai kerja di kota. Gaji kecil, cukup buat bertahan. Awalnya baik-baik saja, sampai aku mulai tergoda dengan gaya hidup orang lain. Awalnya, semuanya terasa menyenangkan. Aku merasa seperti orang dewasa, yang akhirnya bisa menikmati hasil kerja sendiri. Gajiku tidak besar, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi perlahan, aku mulai ingin lebih, ingin terlihat keren, ingin dihargai, ingin dianggap sukses. Aku mulai membeli barang-barang yang sebenarnya tidak aku butuhkan. Pakaian bermerek, gadget terbaru, nongkrong di tempat mahal. Semua demi satu hal, pengakuan. Lalu datanglah kartu kredit pertamaku. Awalnya, ku pakai sedikit-sedikit, tapi lama-lama aku mulai mengandalkannya. Bayar nanti saja, pikirku. Dan dari situlah, semuanya mulai berubah. Tanpa sadar, aku menghabiskan lebih dari yang aku mampu. Utang mulai menumpuk, bunga berjalan terus. Tiap bulan, tagihan datang, dan membuat dadaku sesak. Tapi aku tetap berpura-pura, seolah semuanya baik-baik saja. Padahal dalam hati, aku mulai panik. Aku masuk ke dalam perangkap ruangan yang aku ciptakan sendiri. Saat itu, aku benar-benar di titik terendah. Semua kartu kredit sudah limit. Tagihan menumpuk, bunga berjalan terus. Setiap kali gajian, uangku langsung habis untuk bayar cicilan. Bahkan tidak cukup untuk kebutuhan pokok. Aku mulai pinjam uang ke teman, ke keluarga, bahkan ke pinjaman online. Awalnya, aku janji akan bayar bulan depan. Tapi bulan berganti, utang justru makin bertambah. Hidupku seperti dikejar waktu. Setiap hari ada pesan masuk dari penagih. Telepon tidak berhenti berdering. Nomor tidak dikenal, selalu bikin cemas. Aku kehilangan semangat kerja. Produktivitasku turun. Hampir kehilangan pekerjaan. Aku mulai menarik diri dari lingkungan. Takut ditanya, takut dianggap gagal. Padahal aku hanya ingin bertahan. Hidupku kacau, tidak ada arah. Impian masa kecilku rasanya hilang begitu saja. Yang paling menyakitkan, aku tidak bisa bantu orang tuaku. Aku malah jadi beban. Saat itu, aku bertanya dalam hati, apa gunanya semua ini? Apa aku bisa keluar dari lubang gelap ini? Hari itu, aku duduk sendirian di kamar. Lampu kamar mati. Hanya cahaya layar HP yang menyala. Aku menonton video motivasi. Secara tidak sengaja, seseorang berbicara tentang hidup yang hancur, terlilit utang, kehilangan arah, bahkan hampir menyerah. Lalu dia berkata, kalau kamu terus merasa jadi korban, kamu gak akan pernah menang. Aku terdiam. Saat itu, aku sadar, masalahku tidak akan selesai kalau aku hanya diam dan merasa kasihan pada diri sendiri. Aku harus bangun. Aku harus ambil kendali, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Aku mulai cari tahu bagaimana cara keluar dari utang. Tonton video edukasi keuangan, baca artikel tentang budgeting, pelajari pengalaman orang yang pernah bangkit. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa punya harapan. Langkah pertama yang aku lakukan adalah berhenti menambah utang. Aku potong semua kartu kredit, hapus semua aplikasi pinjol,
Dan aku buat satu daftar besar. Isi semua utang yang kumiliki. Angkanya bikin aku pusing. Tapi aku tahu, ini adalah kenyataan yang harus aku hadapi. Aku mulai belajar mengatur uang. Setiap pengeluaran ku tulis. Setiap pemasukan ku hitung. Aku buat anggaran bulanan. Prioritaskan kebutuhan dasar. Dan sisihkan sedikit demi sedikit untuk bayar utang. Aku juga cari penghasilan tambahan. Jual barang-barang yang tidak kupakai. Terima kerja sampingan. Apa saja yang halal. Aku kerjakan. Awalnya berat. Sangat berat. Tapi sedikit demi sedikit. Jumlah utang mulai berkurang. Aku mulai merasa lega. Walau hidup masih sederhana. Tapi aku mulai merasa bebas. Bukan karena uangku banyak. Tapi karena aku tahu. Arah hidupku sudah kembali ke jalur yang benar. Setelah semua perjuangan itu, aku mulai belajar banyak hal tentang diriku sendiri. Dulu aku pikir uang adalah segalanya. Ternyata, yang lebih penting adalah cara kita mengelola uang. Bukan seberapa besar penghasilan, tapi seberapa bijak kita memakainya. Aku juga belajar tentang kesabaran, tentang disiplin, tentang menunda kesenangan demi masa depan. Aku mulai menata hidup kembali, pelan-pelan, tanpa terburu-buru, tapi dengan tujuan yang jelas. Aku membaca buku tentang finansial, belajar investasi, dan mulai membangun dana darurat. Aku juga mulai berbagi cerita ini ke teman-teman. Siapa tahu, pengalamanku bisa jadi pelajaran untuk orang lain. Aku tahu perjalananku belum selesai, masih panjang. Tapi setidaknya, aku sudah melangkah ke arah yang benar. Dan aku tidak mau kembali ke masa gelap itu lagi. Kalau kamu sedang berada di titik terendah, percayalah, kamu tidak sendiri. Aku pernah ada di posisi itu, terpuruk, takut, dan merasa hidup ini tidak adil. Tapi hari ini, aku bisa bilang satu hal, kamu bisa bangkit. Mulailah dari langkah kecil, kenali masalahmu, terima kenyataan, dan jangan malu untuk minta bantuan. Prosesnya memang tidak instan, tapi satu demi satu, semua akan berubah. Yang penting, jangan menyerah. Hidup memang keras, tapi kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Semoga kisahku bisa jadi pengingat bahwa jatuh itu bukan akhir, tapi awal dari perubahan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya.